tantangan itu dengan binatang oke, dapat. Tapi dengan perilakunya, apa namanya, pelakunya ada nggak pernah Anda diteror atau di apa? Banyak bang. Banyak ya? Banyak. Karena rata-rata yang memelihara orangutan adalah memelihara satwa liar ya. Secara umum itu pasti orang yang punya hobi dan pasti duitnya lebih. Karena dia kaya maka karena hobinya dia kaya. itu ya. Makanya kalau dia kekurangan, mending dia buat makan. Makan betul. Makanya seringkali kata orang tersebut, kalau dia orang berpengaruh, saya biasanya trik saya buat teman-teman media. Yuk datangin yuk ke rumah Pak ini yuk. Gitu ya. Kenapa bang? Dia pelihara orangutan. Nah, kalau dari media pasti dia nggak mau. Udah, saya serahkan gitu ininya. Gitu ya. Nah, bahkan saya sering kasih nasihat, Pak, daripada Bapak melihara anak orangutan, bagus anak yatim Bapak pelihara. Apapun yang ada di dalam Taman Nasional itu kita lindungi. Uniknya, satwa apapun di dalam kawasan Taman Nasional itu jadi dilindungi bang. Dilindungi ya. Ayam juga. Ayam biasa aja. Kalau masuk ke dalam Taman Nasional, adalah ayam kampung. Itu adalah ayam dilindungi. Tapi di situ dia ayam hutan ya. Iya, karena kita bicara kawasannya. Ya, tapi begitu dia keluar jadi ayam biasa. Beda dengan satwa yang dilindungi ya. Harimau, rusa itu mau di dalam di luar itu tetap dilindungi. Karena wisata ini dekat-dekat dengan maksiat. Ya, yang konsep yang mau saya tawarkan konsepnya adalah syariah. Tidak ada tempat yang tertutup untuk wisata, semuanya terbuka ya. Terima kasih sahabat di Start FM, Anda masih berada di sini di podcast kita Ruang Paslah, Cerdas dan Inspiratif. Anda dapat mengakses dan juga mengikuti siaran ini di radio Start FM di 102,6 FM frekuensinya pada hari Kamis dari jam 10 hingga pukul 11 siang. Kemudian Anda juga bisa mengikuti perbincangan ini di laman Facebook kita, di laman Facebook Start 102,6 FM, kemudian di channel YouTube kita di Start FM News Channel, dan juga di media sosial lainnya termasuk di Instagram Radio Start FM. Sahabat Start FM, kita terus ulik perjalanan dari seorang rimbawan penjaga kelestarian hutan. Pak Teguh, sabar ya, ada masih cukup waktunya di sini ya. Aman. Senang aku ngobrol-ngobrol gini bang. Karena belum ditelepon sama Pak. Belum ya. Aman. Nanti masih boleh kita nih ngobrol di sini ya. Aman bang, lanjut bang. Oke, tadi saya sudah sampaikan di sesi pertama itu bagaimana karir seorang Teguh Setiawan yang juga tidak terlepas dari Taman Nasional dan masalah kehutanan lainnya. Dia sudah memilih karir di hutan, termasuk setelah lepas dari pendidikan S2 atau masternya di Australia tadi. Nah, Pak Teguh, ini melihat karir Anda ini seorang yang sudah punya segudang pengalaman ya, mengurai hutan ya, di mana tantangan paling berat ya, saat menjalankan karir sebagai insan rimbawan. Di mana itu tantangan paling beratnya? Ketemu dengan harimau yang paling berat itu atau semua flora dan fauna yang ada di dalamnya. Selama Anda menjadi seorang rimbawan, di mana? Apa tantangan yang paling berat itu? Kalau pengalaman sih kayaknya saya belum punya segudang lah bang, baru sekotak lah kalau pengalaman. Ini humble kali ini ya. Masih banyak senior saya yang punya pengalaman lebih hebat, lebih keren. Yang saya lakukan hanya mencoba untuk menempatkan sesuai pada aturan pada tempatnya, kira-kira gitu. Jadi prinsipnya itu kan harus selalu membiasakan yang benar bang, jangan membenarkan yang biasa. Nah, ini agak sulit ini merubah mindset. Biasa juga nggak apa-apa kok Pak. Ini yang harus dirubah kira-kira gitu. Itu mindset ya. Itu mindset itu. Nah, kalau tantangan yang pernah yang pernah saya paling berat itu mungkin pada saat saya tugas di Garut, Bang. Di Garut ya. Di Balai KSDA, Balai Besar KSDA Jawa Barat. Saya 2007 ditempatkan di Seksi Konservasi Wilayah 5 Garut ya. Nah, itu tantangan paling berat itu adalah saat itu ada satu kawasan kita namanya adalah Taman Wisata Alam Gunung Guntur. Gunung Guntur. Ya, Gunung Guntur itu dia hanya berjarak kurang lebih 1 kilometer dari tempat wisata yang namanya Cipanas Garut. Cipanas ya, yang tempat pemandian itu ya. Kalau abang pernah ke sana, di belakang itu ada yang Gunung Botak itu bang. Ke Cipanas belum nih. Oh, kalau nanti ke Cipanas coba abang lihat ke arah utaranya, itu ada Gunung Botak, pasir semua. Itu gunung aktif.
gunung aktif namanya Gunung Guntur itu, dan di bawahnya itu banyak sekali terjadi penambangan liar, pasir. Pasir ya. Hampir seluruh kebutuhan pasir Bandung dan Jawa Barat bagian timur itu dipenuhi dari situ. Nah, masalahnya itu adalah kawasan konservasi. Kawasan konservasi dan terlarang. Terlarang, tidak boleh ditambang, diambil pasirnya. Satu sisi itu kebutuhan masyarakat gitu. Satu sisi kebutuhan masyarakat. Yeah. Ditambah lagi potensi gunung aktifnya, Bang. Ya. Itu gunung aktif Guntur itu sudah hampir 250-an tahun lah kata kata Mbah Rono ya, Surono yang PVMBG itu sudah belum pernah meletus. Sebenarnya gunung yang paling bahaya itu kata beliau adalah gunung yang tidak pernah meletus. Tapi kalau gunung yang rutin meletus, dia melepaskan energi, malah bagus itu. Ya. Jadi keluar lagi energinya, nanti numpuk lagi material baru. Nah, tapi kalau ini udah sekian tahun nggak meletus, sekali meletus ya, walau alam ya. Tapi itu, tapi itu dari sisi kebencanaannya. Kalau kami melihat dari sisi penambangannya. Nah, itu saat saya datang 2007 itu hampir dalam sehari itu mungkin ratusan truk keluar dari sana. Termasuk untuk mengisi kebutuhan pembangunan di Garut dan sekitarnya, termasuk pembangunan dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah gitu ya. Cukup berat menghadapi proses itu, mulai dari memberikan pemahaman ke masyarakat, ke stakeholder, kepada pemerintah daerah, belum lagi tantangan dari orang yang sudah biasa menerima keuntungan dari pengambilan pasir. Paling beratnya di situ ya? Paling beratnya di situ. Belum yang di belakangnya. Lapis-lapisnya ini yang cukup bahaya sebenarnya. Kalau dengan penggalinya mereka tahu bahwa mereka salah, tapi bagaimana? Mereka hanya bekerja begitu ya? Saya bekerja, saya dibayar. Kalau nggak ada yang ngebayar, saya nggak akan. Kebutuhan hidup begitu ya? Yang ketika yang membayar kita datangi, karena ada pesanan Pak. Ini kan jadi rantai. Dan itu butuh waktu hampir, saya tugas di sana 7 tahun, setengah periode itu hanya untuk membereskan, mungkin 3-4 tahun membereskan penambangan pasir, galian C ilegal dari dalam kawasan itu. Dan selama 7 tahun itu tuntas atau bagaimana? Alhamdulillah Bang, prinsip saya waktu itu adalah alih profesi ya, alih komoditi, dan alih lokasi. Itu 3A yang saya terapkan. Jadi alih profesi, saya buatkan program untuk para penggali-penggali ilegal ini ganti jadi profesi lain. Profesi konversinya apa gitu? Saat itu ada yang memilih jadi peternak, ada yang memilih jadi tukang delman. Ya. Kita waktu itu kita bantu beberapa kelompok masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Dan ini masyarakat. bagian dari program pemerintah. Bagian dari program pemerintah, bagian dari program kami saat itu. Itu alih profesinya. Alih komoditinya, kita carikan jenis pasir yang mirip-mirip dengan ini. Memang kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus, Bang. Untuk bangunan. Itu yang agak berat ini, Pak. Kami biasa pakai ini dan ini bagus banget ya untuk campuran ngecor segala macam. Gitu ya. Nah, yang terakhir yang sebenarnya ini lebih banyak ke pemerintah daerah Garut ya saat itu. Bagaimana lokasi ini jangan lagi nambang di sini, tapi untuk memenuhi kebutuhan pasir kamu, carikan tempat lain yang di luar kawasan. Itu dapat. Saat itu dapat, Bang. Namanya itu di Warung Pete ya, daerah sebelum Garut itu cukup potensinya banyak, tapi nggak drastis berpindah. Tapi ini kan sudah menurut saya udah sebuah terobosan. Ya 3A ini. Jadi tantangan terhadap mereka udah dapat terselesaikan selama 7 tahun gitu. Iya, kurang lebih seperti Bang. Ya, ini saya ceritakan dalam 2 menit ya. 2 menit, tapi ini perjalanan 7 tahun di sana. Ya. Itu tantangan yang paling berat dalam menghadapi penambangan ilegal yang ada di dalam. Tapi yang bersentuhan dengan hutannya atau dengan floranya, dengan faunanya gitu, ada yang nggak tantangan atau? Kalau bersentuhan dengan flora dan fauna mungkin pada saat saya di Kalimantan Timur, Bang. Nggak apa-apa ya cerita apa? Atau memang sudah bersahabat jadi nggak punya tantangan gitu. Jadi sebenarnya kalau satwa di dalam kawasan konservasi itu memang rumahnya. Memang rumahnya. Ya. Jadi kalau ada konflik itu bukan di dalam kawasan konservasi pasti. Biasanya. Karena memang bukan biasanya, Bang. Karena memang di rumahnya. Di rumahnya. Tapi kalau dia keluar itu baru disebut konflik. Konflik betul. Iya. Nah, konflik-konflik yang saya tangani paling berat itu saat evakuasi, Bang. Evakuasi apa? Jadi gini. Harimau atau tahun 2000 sampai 2005 saya tugas di Kalimantan Timur. Iya. Nah, selama saya tugas di sana, saya sering kali kantor kami menerima laporan adanya orang utan yang dipelihara. Yang melihara?
Yang melihara ya mulai dari yang masyarakat biasa sampai yang masyarakat luar biasa, yang di sini, yang pakai ini gitu ya. Itu yang agak sulit nggak? Saya gini kan karena nggak kedengeran ya videonya ya. Itu yang paling berat memberikan pemahaman ke masyarakat untuk karena orang utan satwa liar rumahnya adalah di hutan. Dan itu perdagangannya ada dengan luar biasa bang, perdagangannya luar biasa. Yang mahal dijual itu adalah anak orang utan. Anaknya ya? Anaknya. Tapi jenisnya orang utan ya? Bukan? Orang utan. Anaknya. Dan itu langka di sana? Langka bang, dan mahal. Langka. Nanti kalau mahal nanti diburu lagi di sana. Langka. Dan pasti untuk mendapatkan anak orang utan itu induknya pasti dibunuh. Oh gitu ya? Nggak mungkin orang utan itu jalan sendiri anaknya. Pasti dia digendongan orang tuanya. Orang tuanya dan ketika ada anak orang utan sendirian, berarti induknya udah dibunuh. Mereka meminduknya pakai apa? Ditembak atau di apa gitu? Macam-macam. Ada yang diparang, ada yang ditembak, ada yang macam-macam dijerat. Itu yang membuat berat dalam artian bukan berarti berat saya harus berantem gimana, tapi sedihnya mengevakuasi anak orang utan itu karena saya tahu pasti induknya pasti dibunuh untuk mendapatkan anak orang utan itu. Oke, tantangan itu dengan binatang tapi dengan perilakunya, apa namanya, pelakunya ada nggak pernah Anda diteror atau di apa? Banyak bang. Banyak ya? Banyak. Karena rata-rata yang memelihara orangutan adalah memelihara satwa liar ya, secara umum itu pasti orang yang punya hobi dan pasti duitnya lebih. Karena dia kaya maka karena dia kaya. Itu ya. Makanya kalau dia kekurangan, mending dia buat makan. Makan betul. Makanya seringkali kata orang tersebut. Kalau dia orang berpengaruh, saya biasanya trik saya buat teman-teman media. Yuk datangin yuk ke rumah Pak ini yuk. Gitu ya? Kenapa bang? Dia pelihara orangutan. Nah, kalau dari media pasti dia nggak mau. Udah, saya serahkan gitu ininya. Gitu ya. Nah, bahkan saya sering kasih nasihat, Pak, daripada Bapak melihara anak orangutan, bagus anak yatim Bapak. Anak yatim ya. Melihara anak yatim udah jelas Pak. Ininya apa pahalanya? Bapak anak orangutan, Bapak masuk media nanti. Dan itu di mana biasanya yang seperti itu? Di mana Anda tugas gitu? Di mana-mana, Bang. Di mana-mana. Di mana-mana. Tapi kalau di Mandailing Natal enggak? Di Mandailing Natal enggak. Di Mandailing Natal enggak. Di TNBG enggak ya? Dan kalaupun itu ada, biasanya kita koordinasinya dengan Balai Besar KSDA, Sumatera Utara, karena tugasnya dia. Tugasnya dia itu ya. Jadi kita di Taman Nasional. Enggak Bang, kami udah intipin kok Bang, rumahnya Pak ini enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada Bang, insya Allah nggak ada. Terima kasih. Kemudian kita tarik ke TNBG. Sebenarnya tugas pokoknya apa sih sebenarnya ini? Apakah memang ini kan konfliknya, bukan saya mengatakan konflik ya. Artinya kan di daerah penyangga masyarakat kita kan butuh hidup. Saya sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Bupati juga pada saat kita di Longat disampaikan bagaimana supaya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Gitu. Sebenarnya apa sih tugas pokok dan fungsi Taman Nasional Batanggadis ini? Iya, jadi pada prinsipnya tugas Taman Nasional ya secara umum adalah penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan pengelolaan Taman Nasional Batanggadis berdasarkan peraturan perundang-undangan, Bang. Ya, betul. Nah, itu tugas pokoknya. Tapi kalau fungsinya ada banyak, saya rangkum menjadi 3P namanya. 3P ya. Perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari. Nah, yang penting ini sama-sama penting sebenarnya, Bang. Tapi yang sekarang masyarakat banyak yang belum paham, biasanya menganggap apa sih manfaatnya Taman Nasional ini. Nah, ini yang penting juga kita bahas. Tapi perlindungan itu secara ini perlindungan mulai dari kawasannya sampai dengan isi-isi di dalamnya itu kita lindungi, Bang. Lindungi ya. Secara kawasan secara utuh. Ya. Jadi apapun yang ada di dalam Taman Nasional itu kita lindungi. Uniknya satwa apapun di dalam kawasan Taman Nasional itu jadi dilindungi, Bang. Dilindungi ya. Ayam juga. Ayam biasa aja. Kalau masuk ke dalam Taman Nasional adalah ayam kampung. Itu adalah ayam dilindungi. Tapi di situ di ayam hutan ya. Iya, karena kita bicara kawasannya. Ya, tapi begitu dia keluar jadi ayam biasa. Beda dengan satwa yang dilindungi ya. Harimau, rusa itu mau di dalam di luar itu tetap dilindungi. Nah, karena kita bicara konteks kawasannya, perlindungan kawasan. Oke, yang ada di Batanggadis yang dilindungi apa di taman di samping harimau? Ada harimau. Nah, yang uniknya, Bang, yang belum banyak orang tahu ini adalah tapir Asia. Tapir Asia. Banyak di sini. Banyak, Bang. Dan
populasinya atau penampakannya itu dibandingkan di tempat-tempat lain, termasuk dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, kita paling padat. Paling padat ya? Berdasarkan penelitian LINGI tahun 2012, itu paling padat. Ini nggak diburu orang ya? Nah, tapir itu uniknya, datanya masih sangat sedikit, Bang. Datanya sedikit? Nggak banyak orang tahu tentang tapir. Bahkan yang meneliti tentang tapir juga nggak banyak. Dia harimau nggak suka makan dia. Karena dia lebih besar dari harimau. Harimau itu nggak akan makan yang lebih besar dari dia, Bang. Tapi kerbau. Jadi banggalah untuk orang-orang yang gendut. Kalau masuk hutan aman dia. Nah, kalau yang kecil-kecil begini, siap-siap kalau dimakan harimau. Kira-kira gitu. Tapi kan kerbau dihantam harimau nggak mau ya? Nah, kalau coba ada nggak yang harimau kerbau? Nggak ada. Kambing, sapi yang lebih kecil-kecil dari dia. Itu pun kalau berdasarkan kata orang ahli, harimau yang turun ke kampung itu biasanya itu kalau nggak sakit atau dia yang tua dan kelempar dari grupnya. Ya. Kan dia ada grup-grupan tuh ya, betul. Kalau dia udah kalah, itu biasanya diasingkan. Itulah yang dia turun. Sehingga dia turun itu mencari mangsa yang gampang ya, dia udah nggak kuat lagi berlari, atau mungkin dia sakit sehingga dia turunlah ke kampung, ketemulah kandang kambing, kira-kira gitulah simplifikasinya ya, mempermudahnya. Ada tapir Asia, ada rusa, ada burung, jenis burung juga banyak, ada 44 jenis mamalia yang ada di Taman Nasional Batangadis sebenarnya, Bang. Tapi saya akan banyak bicara nanti kalau ada kesempatan lain mengenai tapir. Tapir ya? Iya, tapir itu harimau tidak diburu, nggak makan. Orang kita Muslim itu percaya bahwa tapir itu lebih mirip babi, padahal dia keluarganya kuda, Bang. Oh, ini keluarga kuda. Keluarga kuda dia sebenarnya, bukan babi. Orang ininya dengan karena dia punya moncong. Moncong ya. Nah, terus kata yang pernah makan, enak. Nggak enak. Oh, nggak enak. Ditambul nggak enak katanya. Nggak enak ditambul ya. Ditambul nggak enak. Jadi memang tantangannya itu hanya karena klaster-klaster kawasan aja. Dia tempat dia mencari makannya sudah mulai hilang. Itu yang makanya apa nih sekalian promosi ya. Akhir tahun ini atau awal tahun depan TNBG akan mengadakan seminar nasional tapir Asia. Di dunia hanya ada 5 jenis tapir. Satu-satunya tapir jenis di Asia itu tapir Asia. Hanya ada di Malaysia, Thailand, dan Sumatera. Sumatera pun dari Aceh? Aceh nggak ada, Bang. Nggak ada, ya? Danau Toba ke bawah sampai ke Lampung. Ke Lampung ya. Kalimantan nggak ada tapir, ini nggak ada tapir. Dan di Batangadis itu yang paling padat, paling sering dijumpai tapir. Tapir ya. Makanya ini yang potensi yang harus kita bangun. Tapir itu kenapa harus diselamatkan? Tapir itu sering disebut petani hutan, Bang. Kalau Abang tahu luwak kopi. Dia makan kopi. Nggak hancur, itulah yang dibuat kopi. Nah, tapir persis seperti itu. Kalau mamalia lain dia makan biji-bijian dari hutan, keluar berupa feses hancur. Kalau tapir enggak. Dia makan bijinya nggak hancur. Itu yang di mana dia makan, di mana dia buang air, disitulah tumbuh tanaman-tanaman yang bekas dia makan. Makanya disebutnya sebagai petani hutan. Petani hutan ya. Iya. Tumbuhan liar dia. Iya, dia makan biji-bijian, umbi-umbian, tapi nggak hancur. Kopi dia bijinya tumbuh kopi. Persis kayak gitulah, prinsip kayak luwak gitu, Bang. Oke. Tadi pemanfaatan Taman Nasional Batangadis, apa yang sudah dirasakan pemanfaatannya ini? Ya, memang ini jadi masalah klasik buat kami orang-orang konservasi untuk menjelaskan manfaat dari sebuah kawasan konservasi ke masyarakat. Manfaat itu kan ada yang manfaat langsung, ada yang manfaat tidak langsung, Bang. Saya bicara yang awang-awang dulu deh, manfaat tidak langsung. Manfaat tidak langsung ini ilmu langit lah, Bang, kira-kira gitu ya. Yang saya ceritakan itu bisa terjadi, bisa saja tidak terjadi. Orang banyak menyebut sebagai Taman Nasional itu adalah penyimpan air, pengatur cuaca. Memang betul, Bang. Ya. Kita di sini pernah nggak mengalami musim kemarau secara berbulan-bulan? Sepertinya belum ya? Belum pernah ya? Belum. Di Bandung 2 minggu aja kita udah 2 minggu itu pasti hujan lagi. Pasti hujan lagi. Itu kenapa? Karena tata air iklim di kita masih bagus. Hutan-hutan di kita masih bagus. Saya nggak nyebut Taman Nasional saja ya. Ada hutan lindung atau hutan produksi. Ini berfungsi secara bagus, Bang, rotasi airnya. Jawa Barat, kalau Abang nggak percaya, baru mulai hujan kemarin akhir bulan Oktober, terakhir hujan bulan Juni, Bang. Berapa bulan itu nggak hujan, kering di Jawa Barat itu, rawan kebakaran karena memang di sana hutannya udah nggak ada. Nah, ini yang konsep ini yang manfaat tidak langsung dari kawasan, tidak langsung, ya manfaat tidak langsung. Nah,
kalau bicara pemanfaatan, yang pemanfaatan secara lestari yang bisa kita lakukan di sini adalah satu, pemanfaatan air secara langsung Bang. Ya. Karena sumber air pasti dari tempat ketinggian. Ya. Artinya sungai kita juga sungai kita pasti bersumber dari sana. Ya. Nah, kalau hulunya jelek, pasti airnya jelek. Jelek ya. Yang pemanfaatannya juga yang bisa secara langsung adalah pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata, Bang. Dan ini belum wisata ini ya. Nah, artinya wisata di kita ini yang memang belum tereksplor, belum bisa diinikan dengan maksimal, karena memang harus kita selaraskan antara budaya setempat. Iya. Dengan tatanan adat setempat, dengan konsep wisatanya. Dan ini ada program TNBG? Ada, Bang. Ada program TNBG di desa Sopotinjak sebenarnya. Ya. Kalau Abang pernah lewat Sopotinjak yang di sebelah kiri itu, pas di puncaknya itu kawasan Taman Nasional Batanggadis. Kalau Abang berdiri di situ itu bisa ngelihat rusa liar, Bang. Di sebelah kanan. Kapan-kapan nanti aku ajak Abang ke sana ya. Rusa liar itu buat orang setempat mungkin sesuatu yang biasa-biasa aja. Tapi itu pemandangan yang luar biasa buat orang yang belum pernah lihat rusa secara liar. Mereka lihat di kandang, di kebun binatang. Kalau itu kita bisa lihat secara liar, dia lagi makan rumput itu, keren ini gitu loh. Tapi mungkin karena nilainya dianggap biasa, jadi orang biasa aja itu di situ. Nah, pemanfaatan terhadap masyarakat sekitar atau yang ada berada di penyangga itu apa? Nah, kalau saya bicara wisata dulu ya, Bang. Wisata ya. Yang kita dorong untuk pemanfaatan wisata di daerah Sopotinjak itu adalah pemanfaatan wisata berbasis masyarakat. Di tempat saya tugas sebelumnya di Taman Nasional Gunung Cermai, itu seluruh lokasi wisata itu dikelola oleh masyarakat, bukan lagi oleh Taman Nasional. Sekali mendaki gunung, ke Gunung Cermai itu, Bang, orang itu bayar 55.000. Dan itu untuk masyarakat setempat. Ini aku cerita dulu, 55.000, Bang, mendaki gunung. Untuk ke negara hanya 5.000, 50.000 untuk masyarakat. Dan itu tidak pungli? Bukan, legal. Ada SK desanya. Ada SK desanya. Jadi BUMD-nya bisa jalan, Bang. Jalan ya. Apa keuntungan buat Taman Nasional Gunung Cermai? Kawasannya terjaga. Karena masyarakat dapat manfaat, pasti dia jaga, nggak mau rusak. Nah, potensi ini di sini? Aku mau dorong di Sopotinjak. Jalan? Dalam proses, Bang. Proses. Dalam proses. Dengan masyarakat setempat. Dengan masyarakat setempat ini yang masih perlu diskusi banyak dengan masyarakat Sopotinjak. Ada kekhawatiran wisata itu nanti berimbas kepada sumber air di Danau Begu. Yang di atas mereka itu. Ada juga kekhawatiran wisata nanti karena wisata ini dekat-dekat dengan maksiat. Ya. Tapi kalau hutan nggak juga ya? Nah, ini yang makanya saya tawarkan konsep. Kalau maksiat di sini datang harimau, marah itu ompung kan? Nah itu. Ini yang konsep yang mau saya tawarkan, konsepnya adalah syariah. Tidak ada tempat yang tertutup untuk wisata, semuanya terbuka. Tidak boleh lagi ada yang tempat-tempat tersembunyi, yang tertutup. Itu yang kita tidak akan adakan di sini. Ini yang jadi pertimbangan lokal wisdom seperti ini, Bang. Kearifan lokal yang harus dipertimbangkan. Oke, baik Pak Teguh. Ini kita memang asik nih bicara ini, cuma karena waktu kita juga terbatas, saya mau bicara tentang konflik belakangan ini gitu. Terjadi konflik dengan binatang buas. Padahal kita kan harus selaras hidup seindah mungkin. Iya, betul, Bang. Dengan dengan makhluk ini kan. Ini kenapa bisa terjadi menurut TNBG, apa penyebab ini terjadi? Jadi aku cerita dulu definisi konflik, Bang. Jadi sekarang itu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan ke media utamanya juga, kita udah nggak lagi pakai istilah konflik, tapi kita pakai istilah interaksi negatif. Lebih halus. Interaksi negatif karena ada juga interaksi positif. Menguntungkan gitu ya. Nah, kita pakai interaksi negatif. Ada interaksi antara masyarakat dengan satwa tapi lebih ke negatifnya gitu ya. Itu satu. Yang kedua, seperti saya bilang disebut awal tadi, rumahnya satwa liar itu adalah di hutan. Ya, itu rumahnya. Jadi ketika dia di dalam hutan tidak mungkin terjadi interaksi negatif karena memang dia ada di rumahnya. Interaksi negatif itu seluruhnya berada di luar kawasan TNBG. Nah, sebenarnya kalau bicara kenapa itu bisa terjadi, kita lihat dulu interaksi negatif yang terjadi, saya katakanlah selama tahun 2023 itu terjadi seluruhnya berada di luar kawasan TNBG dan jaraknya jauh-jauh, Bang.
jaraknya jauh-jauh itu ada yang 2 kilometer dari kawasan, ada yang 4 kilometer dari kawasan. Artinya kita ingin sebenarnya kita ingin memberikan insight ke masyarakat bahwa permasalahan ini bukan permasalahan untuk TNBG saja. Untuk yang ngurusi satwa itu ada namanya Balai Besar KSDA Sumatera Utara. Di hutan lindung, hutan produksi ada tuan rumahnya juga. Ada teman-teman KPH 8, KPH 9, Panyabungan dan Kota Nopan. Artinya ini juga harus menjadi pemikiran kita bersama juga dalam menangani permasalahan ini. Sudah ada 18 kali laporan yang masuk ke kita, dan kita selalu langkah pertama adalah kita harus hadir dulu. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kejelasan, untuk memberikan kepastian, ketenangan. Langkah berikutnya kita koordinasi dengan BKSDA, karena ini adalah kewenangannya KSDA sebenarnya. Karena tugas kami adalah di dalam kawasan, Bang. 1 meter keluar dari kawasan sebenarnya udah bukan kewenangan kita. Tapi kami nggak boleh terima laporan ada harimau. Oh, itu tugas KSDA, nggak boleh. Kita tetap turun. Turun ya. Apapun yang terjadi tetap turun. Interaksinya itu sudah di luar kawasan TNBG, itu urusan itu dengan KSDA. Tapi petugas kami tetap turun, Bang, ke lapangan karena paling dekat. Kalau kantornya BKSDA itu kan paling dekat di Sipirok dia. Atau Sidempuan. Ya. Jadi butuh waktu ke sana. Kan nggak mungkin pemerintah membiarkan atau kami begitu ada terima laporan, oh itu urusannya KSDA, lapor aja ke sana. Enggak. Kita tetap hadir, tapi koordinasi dengan KSDA. Begitu BKSDA turun, kita berada di belakang KSDA. Kita backup, apa butuhnya kita kerjakan. Tapi kewenangannya ada di BKSDA. Ini interaksi tadi namanya. Interaksi negatif ini menurut TNBG misalnya ini sudah sesuatu yang rawan atau bagaimana ini? Atau masih dalam batas normal saja gitu? Sebenarnya tidak ada ambang batas itu, Bang. Tidak ada ambang batas. Tapi terhadap ketika ada sebuah kejadian yang sudah mengganggu kehidupan manusia, ini harus jadi perhatian kita semua. Nah, kalau misalnya turun, harimaunya sudah turun, beruangnya sudah turun, ini kan belakangan ini beruang disetinjak. Betul. Ini gitu kan. Ya, mungkin harus dilakukan studi penyelidikan, Bang, apa penyebab turunnya satwa ini gitu. Atau memang rumah mereka tadi sudah bisa jadi. Tapi belum data itu ada nggak kira-kira di TNBG? Nah, kalau di kami karena kami kan nggak melakukan studi di luar kawasan, Bang. Di luar kawasan. Nggak di dalam kawasannya gitu. Di dalam kawasan insya Allah kawasan kita masih terjaga dengan baik. Dan memang rumah mereka nyaman. Mereka di sana. Atau mungkin karena dia sakit makanya tahu. Bisa jadi dan itu perlu ada studi sendiri, Bang. Ada apa penelitian yang ke sana apa penyebabnya. Karena kalau dari kawasan TNBG beberapa kasusnya turunnya satu itu cukup jauh. Melintasi dulu dari TNBG, melintasi dulu hutan lindung, ada hutan lagi baru ke tanah masyarakat gitu ya. Iya, kalau dia terjadi di pinggir-pinggir kawasan ya mungkin bisa kita analisa ini kenapa penyebabnya. Karena namanya satwa kan dia nggak tahu batas, Bang. Dia nggak tahu batas. Dan memang jelajah itu jauh kan. Sepanjang barisan jelajahnya gitu kan. Iya. Kalau analisa kami 18 bukan analisa ya, data yang ada di kami itu sampai dengan bulan Oktober ini mungkin sudah ke 18 kali laporan masuk bukan hanya harimau tapi termasuk juga yang di beruang itu juga kita catat dan kita laporkan juga ke Jakarta. Oke. Apa solusinya nih? Kalau solusi yang paling tepat adalah yang pertama kita harus menjaga kelestarian hutan, kelestarian rumahnya. Aku nggak bilang TN atau non TN, pokoknya kawasannya harus kita jaga. Kewajiban kita bersama. Rumahnya itu, kita punya rumah. Kalau rumah kita dirusak orang kan pasti kita ribut. Sama seperti marah lah kita. Kira-kira gitu. Dia pun marah. Apalagi orang hutan. Marah. Kan ada di daerah tertentu juga ini apa namanya? Ya monyet apa semua kan diserang ke kampung itu. Beribu bisa. Kalah kita itu kan sebenarnya kan. Terus yang kedua, kalau memang itu masyarakat yang biasa beraktivitas di pinggir kawasan hutan, dia harus dia harus peduli dulu, aware dulu ya bahwa saya ini berada di dekat kawasan hutan, dekat rumahnya satwa liar. Ada beberapa yang dia tidak boleh lakukan, misalnya berladang jangan terlalu sore, karena biasanya satwa itu kan keluar malam. Dan itu sudah disosialisasikan. Datang ke ladang jangan terlalu pagi. Jangan terlalu pagi, jangan sendirian. Ya. Ketika memasak
masakan yang mengundang aromanya juga kalau bisa jangan dilakukan di situ. Bawa ke situ sudah matang. Kira-kira gitu. Bawa bunyi-bunyian. Iya, bawa bunyi-bunyian. Ada daun apa itu yang namanya yang kalau dipukul mengeluarkan suara keras itu sebenarnya orang tua zaman dulu yang daunnya kayak daun apa ya? Pelepah gitu. Iya, kayak daun pelepah daun itu. Kalau dipukul itu kata orang sini, orang tua dulu begini Pak, katanya kalau pagi-pagi ke hutan itu mukul sambil jalan. Nah ini kan mungkin sudah dilupakan. Saya datang, kami datang, untuk menghindar. mengusir, bukan untuk mengusir, untuk memberitahu bahwa ada aktivitas manusia. Dan satwa itu kalau menyerang manusia itu kalau nggak dia lapar, dia kaget. Dan terganggu gitu. Dia biasanya menghindari. Harimau juga begitu sifatnya. Begitu Bang, sifat naturalnya. Itu dia bukan dia kalau menyerang itu kalau nggak lapar dia atau dia kaget gitu. Ya, ular dia kaget. Iya. Kalau masih dia lari dia. Itu jadi dengan begitulah cara rimbawan gitu. Iya, Bang. Kearifan lokal yang kita gali sekarang. Lokal ya. Iya. Bunyi-bunyian gitu. Tidak mesti pakai senapan, tidak mesti pakai petasan. Orang tua zaman dulu katanya mukul-mukul daun itu memang keras suaranya gitu. Oke. Nah, kita semakin sahabat Istad FM, sayang sekali kita tidak buka interaktifnya ya karena tidak live gitu. Ya, biasanya Anda boleh berinteraksi di sini lewat layanan telepon kita dan komentar. Nanti di live streaming kita dan juga di Facebook nanti boleh Anda berkomentar nanti di situ. Bagaimana komentarnya akan kita sampaikan nanti dan kita bacakan ya. Nah, Pak Teguh, ini solusi sudah. Di kawasan TNBG juga sering ditemukan aktivitas. Saya mau ini bagian dari hal yang terberat nggak nih mengulangi peristiwa yang ada di Kalimantan atau bagaimana gitu atau yang di Ciremai ini di TNBG. Di TNBG ditemukan nggak? Ditemukan nggak itu pertambangan emas ilegal yang merusak lingkungan? Iya. Ini apakah apa tindakan ini? Ada Bang, ada karena memang kekayaan bumi Mandailing Natal ini luar biasa ya. Kata istilahnya itu sere do HP Mandailing ini gitu. Nah, artinya mengandung emas dia di mana-mana gitu. Iya, dan saya juga tidak pungkiri bahwa mungkin di dalam kawasan kita juga mengandung hal yang sama. Tetapi dari aspek hukum kita, penambangan itu tidak boleh dilakukan di dalam kawasan konservasi atau kawasan konservasi Taman Nasional gitu ya. Nah, tahun 2022 kita sudah selesai menangani kasus Bang, penambangan ilegal di dalam kawasan hutan dengan tersangka sudah 2 orang, 1 orang sudah vonis, 1 orang DPO dan alat bukti berupa 3 beko itu disita untuk negara. Nah, itu artinya menunjukkan keseriusan TNBG dalam menangani tambang ilegal di dalam kawasan. Jadi tidak ada kata tawar untuk tambang siapapun atau orang yang mencoba untuk mempengaruhi masyarakat. Sekaligus di sini kami menghimbau juga masyarakat jangan terprovokasi untuk melakukan penambangan di dalam kawasan, karena nanti yang merasakan efeknya atau imbasnya ketika nanti sudah berurusan dengan hukum adalah masyarakat dan keluarganya gitu. Jadi jangan percaya bahwa TNBG sudah bisanya ini sudah bisa, nggak ada. Kalau ada petugas kami yang mencoba untuk bermain-main, laporkan kepada saya langsung, saya sendiri yang akan memprosesnya gitu. Dan ini berat nggak sih secara kapasitas sebagai kepala TNBG? Saya nggak boleh bilang berat Bang. Nggak boleh bilang berat. Meskipun terasa. Pokoknya nggak boleh bilang berat. Siap ya. Pokoknya siap. Penegakan hukum, karena kami nggak sendirian. Kita ada Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dibantu juga. Saya terima kasih sekali dengan Pak aparat penegak hukum yang ada di Mandailing Natal yang. Dan itu kerjasamanya gimana? Kami penanganan kasus dan penanganan kasusnya oleh Balai Gakum, vonis dan pengadilan segala macam itu dari Mandailing Natal Bang. Pengadilan tinggi Pak Kepala Pengadilan Tinggi Mandailing Natal luar biasa lah membantu kami. Sinerginya bagus. Sinerginya jalan dengan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi. Dengan pemerintah kabupaten. Alhamdulillah luar biasa dukungan dari Pak Bupati. Responnya luar biasa dan beliau sangat responsif ketika ada informasi-informasi segera memberi kepada kami dan kita interaksi terus. Apalagi kalau ompong itu datang ke hutan, ke huta gitu ya. Artinya keluar dari hutan menuju huta gitu ya. Kita siap Bang, 24 jam petugas kami untuk menangani itu bersama KSDA. Oke, yang terakhir
terakhir nih terkait perhutanan sosial. Ini apakah Balai TNBG juga bertugas mengelola ini? Enggak, Bang. Kalau perhutanan sosial itu di luar kawasan konservasi ada balainya sendiri, namanya Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Sumatera. Kantornya ada di Medan. Di Medan ya. Iya. Oke. Nah, tanpa terasa kita sudah 1 jam nih. Keren, asik-asik nih, Bang. Nah, saya mau terakhir ini. Tadi saya bisa sampaikan bahwa sudah merasa betah pekerjaan ini juga sangat dicintai gitu ya. Terakhir nih, apa harapan Anda sebagai personal dan juga sebagai kepala TNBG terhadap tugas-tugas yang Anda lakukan di TNBG ini? Gitu? Harapan saya tentunya masyarakat Mandailing Natal khususnya bisa mendukung kami, bisa membantu kami dalam kami menjalankan tugas pengelolaan kawasan Taman Nasional Batanggadis, dan percayalah bahwa kami bertugas itu untuk menjaga kawasan Taman Nasional yang ada manfaatnya buat masyarakat. Manfaatnya tidak harus terasa secara langsung, tapi jika dibandingkan tempat-tempat lain yang kawasan hutannya belum terjaga, sumber airnya rusak, susah cari air. Nah, itu yang sebenarnya harus diingat dan ini kan ya oleh masyarakat. Dan tentunya dukungan dari pemerintah daerah, kepolisian, Forkopimda lah ya, Kabupaten Mandailing Natal luar biasa terhadap kami. Support ini membuat kami juga merasa nyaman untuk bekerja di Mandailing Natal. Oke. Makasih Pak Teguh. Makasih Bang Paslah, luar biasa. Kehadirannya di studio, karena banyak topik-topik kami tunggu. Nanti kita pembahasan tentang tapir spesial di podcast ini, hadir tapir gitu. Jadi judulnya bagus itu ya, menguak tabir dalam tapir gitu ya. Bener Bang, menguak tabir dalam tapir. Yang ada di tapir gitu ya. Oke, coba di Start FM selama 1 jam sudah pertemuan kita bersama dengan Teguh Setiawan, Rimbawan Penjaga Kelestarian Hutan. Beliau ini adalah beliau ini adalah Kepala Taman Nasional Batanggadis. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan pada pengantar, hutan sebagai bagian dari sumber daya alam dengan segala peluang dan potensinya. Tentu tidak luput dari dinamika posisi geopolitik penting dan strategis. Kita sudah ulik tadi perjalanan itu, mudah-mudahan bermanfaat dan juga dapat menginspirasi kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaan dan atensinya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Yang pasti kita akan jumpa lagi pada ruang pasla berikutnya dengan narasumber dan tema yang berikutnya. Makasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.